Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asik kelihatannya. Iya, ada ini Pak, baca laporan Laporan jemaah ya. Iya. Itu umroh. Umroh. Kenapa? Cancellation. Karena ada Nah, COVID COVID ini. ini luar biasa. Oh iya. Gimana Pak? Kita harus bersabar lah. Iya, dari mana? Dari mana? Baru ini dari perjalanan dari rumah teman. Terus ini lewat di sini kemudian mampir ada Pak Ustadz. Kopi ya, mau ngopi ya. Kopi sebentar lah. Sambil menunggu kemacetan lalu lintas. Iya. Gimana Pak? Ya, Pak Ustadz, sekalian nih sambil Iya. ketemu nih, saya ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan. Iya. Umumnya kita sih udah tahu ya, Iya. makna tahajud gitu Iya. ya. Tapi saya pengen dapat kupasan yang lebih dalam. Iya. Keutamaan sholat tahajud itu apa sih Pak Ustadz? Saya yakin bahwa Ya. semua umat Islam Ya. yang pernah belajar Quran, belajar hadis pasti Ya. tahu Betul. keutamaan sholat tahajud. Ya. Nah, salah satunya itu diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat 79. Oh, Nah, betul. dikatakan Ya. oleh Allah, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Ya. Jadi dari sebagian malam itu Ya. hendaklah kamu bangun untuk melaksanakan tahajud. Oh, Ya, ya, fatahajjat betul. bihi nafilatan lak sebagai sunnah tambahan buat kamu. Oh, begitu. Nah, sebagai sunnah Ya. tambahan buat kamu, nah kaitannya sama asa robuka, semoga kamu ditempatkan oleh Allah pada tempat yang mulia. Oh Ya, ya. jadi Ya. fatahajjat binafilatan asa ayat robuka maqamam mahmuda. Nah, maqamam mahmuda itu Ya. tempat yang mulia. Maqamam mahmuda itu tempat Ya. yang terhormat. Ya. Ya, jadi kita lihat bagaimana para rasul, para sahabat, Ya. tokoh-tokoh Islam, orang-orang hebat Ya. yang mereka di dunia itu mulia, Ya. tapi juga di akhirat sangat mulia, sangat betul. dimuliakan oleh Ya. Allah. Ditempatkan di surga Al-Jannah. Di Ya. surga Al-Jannah, Ya. Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Ya. Nuzulah dan seterusnya. Ya. Nah, itu adalah berkaitan dengan salah satu ibadah penting dalam hidup kita adalah tahajud. Oh begitu, luar biasa Pak Ustadz ya. Ya. Itu dilakukannya kan sepertiga di malam terakhir. Iya. Afdolnya ya. Ya, ada sepertiga pertama, malam pertama. Ya. Ada sepertiga kedua. Ya. Ada sepertiga ketiga. Ya. Nah, sepertiga ketiga itu jam 1.30 ya, Ya. sampai menjelang subuh. Itu Ya. sepertiga ketiga. Nah, ini berkaitan dengan suasana hening di malam hari. Ya. Nah, kita tahu bahwa di suasana itu di saat manusia tertidur, Ya, betul. ya, Sedang pulas-pulasnya. sedang pulas-pulasnya. Ya. Jadi ada orang-orang yang pilihan Ya. dia bangun di jam-jam sedemikian untuk menghadapkan dirinya kepada Allah. Iya, iya. Bahasa saya sering saya sampaikan kepada teman-teman bahwa berada di frekuensi khusus, Iya, ya, betul. di jalur khusus, Iya. ya, bukan jalur yang crowded. Iya, iya. Ya, kalau pagi sampai malam itu jalur crowded. Iya. Tapi di tengah malam, sepertiga malam terakhir terutama, Iya. itu adalah di jalur yang sangat hening, Iya. sangat sunyi. Iya. Ya, kita hanya mendengar suara hati kita. Betul. Ya, dan kita saat merasakan nikmatnya sujud kepada Allah. Ya, itu dari Betul, saat betul. sepertiga malam terakhir itu. Jadi pada saat itu dengan heningan itu tentu frekuensi untuk bertemu dengan Allah gitu ya, Iya. seolah-olah ya dalam Iya. tanda petik Pak Ustadz kita connect kepada Allah, Iya. itu jadi lebih mudah. Ya, Oh, ya. merasakan berkomunikasi dengan Allah, Iya. merasakan dekat dengan Allah, Ya. merasakan waktu yang sangat spesial di mana tidak ada gangguan. Betul. Ya, betul. tidak ada gangguan suara, Betul. tidak ada gangguan kebisingan-kebisingan. Ya, betul-betul sangat hening. Nah, kalau Rasulullah SAW mengatakan saat yang paling indah dalam hidupku saat aku sholat, Iya. dan saat yang paling dekat aku dengan Allah saat aku dalam keadaan sujud. Ya. Nah, itu kan sebetulnya berlaku pada semua sholat sebenarnya. Iya, betul. Ya, berlaku pada semua sholat sebenarnya. Nah, tapi bayangkan momen itu kemudian ditambah lagi dengan satu kualitas malam. Betul. Ya, Betul. kualitas malam di sepertiga malam itu. Betul. Nah, itu dahsyat sekali, Pak. Ya, luar sangat biasa dahsyat, ya. Pak. Ya. Ya. Baik, nah mengenai ini Pak Ustadz kan katanya kalau kita dalam kedekatan dengan Allah, Iya. kita juga bisa meminta Iya. atau
memohon petunjuk gitu Iya. ya tentang kehidupan kita, karena kehidupan kita ini ada naik dan turun kan. Iya. Pada saat turun mungkin kita mendoakan anak kita, kemudian pekerjaan kita, Iya. karir kita, itu bagaimana? Apakah boleh dan malah disarankan untuk dilakukan, Pak Ustaz? Tidak ada larangan kita berdoa. Oh, iya. Sedang kita berdiri pun Iya. kita bisa berdoa. Iya. Sedang kita duduk di meja di kursi, Iya. kita berdoa. Iya. Kita berjalan kita bisa berdoa. Iya. Ya. Kita sedang belajar kita bisa berdoa. Kita Iya. bekerja kita bisa berdoa. Iya. Hanya saja memang waktu yang sangat berkualitas itu adalah waktu di sepertiga malam itu. Betul, Nah, betul. artinya Iya, kalau kita berdoa pada saat itu, kita harus prasangka baik kepada Allah bahwa doa kita diijabah oleh Allah. betul. Kita prasangka baik kepada Allah bahwa doa kita didengar oleh Allah. Dan memang Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Iya. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad, Iya. katakan aku dekat. Katakan Iya, aku iya. dekat. Nah, seperti apa dekatnya Allah kepada kita? Ya, udah kita bahas beberapa waktu yang Betul, lalu betul. bahwa ketika Allah mendekat sejengkal, Iya. kita mendekat Kita mendekat sejengkal, sejengkal. Allah sehasta. Ketika kita mendekat sehasta, Allah sedepak. Betul. Ketika kita datang kepada Allah dengan berjalan, Iya. Allah datang kepada kita dengan berlari. Betul. Jadi betul-betul dekat. Maka Allah kemudian katakan, puji budak watadai zadaan. Iya. Aku mengabulkan permohonan hamba-hambaku yang memohon kepada. Nah, itu penegasan bahwa kalau sudah dekat ya mohonlah. Iya. Nah, Iya, apa betul. Iya. apa permohonan kita? Nah, saya selalu juga mengingatkan kepada teman-teman Iya. bahwa saya selalu bilang permohonan pertama itu adalah konsistensi di dalam keimanan. Iya kan? Ya, betul. Ya, kemudian permohonan yang kedua itu adalah ampunan. Betul. Permohonan yang Maghfirah, maghfirah. gitu ya. Permohonan yang ketiga itu adalah kesehatan. Permohonan yang keempat itu adalah hidup berkah, umur berkah. Betul. Permohonan yang kelima itu adalah keluarga bahagia, di mana salah satu indikator keluarga bahagia itu punya anak-anak yang qurrata a'yun, anak-anak Betul. yang soleh-soleha, Betul. yang menyejukkan batin kita. Permohonan berikutnya kelapangan rezeki, kemudahan dalam setiap urusan. Betul. Jadi itu mohonkan kepada Allah. Luar biasa ya, Ya. segala permohonan bisa Segala kita permohonan. sampaikan Bahkan kepada Allah. Ya. kenikmatan doa duduk di antara dua sujud pun, Ya. di mana doa-doa itu memenuhi seluruh kebutuhan hidup kita. Ya. Ya, jadi duduk di antara dua sujud itu adalah Pak Nuh, kebutuhan pokok. Ya. Rabbi firli warhamni wajuburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Di situ ada ampunan, kemudian cukupkan aku, sayangi aku, angkat derajatku, seterusnya sampai berikan aku petunjuk, Ya. selamatkan hidupku, maafkan kesalahanku. Ya. Itu semua kebutuhan pokok. Lengkap di situ ya. Dan dahsyat kalau kita minta di saat tahajud. Betul, luar biasa. Baik Pak Ustadz. Nah, kemudian Pak Ustadz soal doa nih, untuk permohonan kita kepada Allah. Iya. Itu kan katanya ada yang bisa dikabulkan langsung dalam waktu singkat, ada yang juga ditunda, barangkali baru beberapa tahun, beberapa bulan kemudian, ada juga yang kemudian Allah tidak kabulkan tapi digantikan dengan yang lebih baik. Iya. Nah, ini gimana penjelasan Pak Ustadz? Kita berdoa biasanya kita berharap instan. Iya, sebagian besar begitu tuh. Gitu ya. Teman-teman Nah, kita tapi begitu. Kalau kita berdoa, kita percayakan kepada Allah Iya, bahwa Allah tahu kapan terbaik doa itu diijabah. betul. Waktunya Iya, Allah tahu apa yang terbaik buat kita. iya, iya. Kita akan sabar Iya, menanti doa itu diijabah oleh Allah. Betul, betul. Gitu banget. Betul. Nah, harus percayakan itu kepada Allah. Iya, Ya. Allah memberikan apa yang kita butuhkan. iya, iya. Ya, Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Betul. Jadi bisa jadi ketika kita berharap rezeki pada hari ini, Iya. sebetulnya harapan kita itu baru keinginan, Oh, belum betul. kebutuhan. Iya, iya, Belum iya. kebutuhan. Betul, betul. Belum kebutuhan. Betul. Nah, tapi kemudian setelah 6 bulan, Iya. tiba-tiba dapat rezeki. Iya. Padahal kita berdoa ini bukan pada saat 6 bulan itu, Betul. bulan ke-6 itu. Iya. Kenapa?
Karena ternyata doa yang beberapa waktu yang lalu diijabah oleh Allah 6 bulan. Kenapa? Karena Allah tahu pada saat itu kita sudah membutuhkan. Oh begitu. Saya punya cerita sedikit. Ya. Saya punya cerita. Nah, Waktu anak saya lahir, iya. saya belum punya mobil. Oh gitu, ya. Dan saya nggak punya uang untuk beli mobil. Betul, ya. Begitu anak saya sekolah, tapi saya berdoa. Ya, Minta mobil itu Betul, berdoa betul. selalu, ya Allah, karuniakan aku kendaraan. ya, Waktu itu juga saya belum punya uang. ya, Tapi saya tetap berdoa. ya. Tapi di saat anak saya sudah mulai beranjak Udah mulai jadi berjalan, anak sekolah. Ya, nah saya butuh tempat tinggal, Ya. saya butuh kendaraan. Ya. Nah, Allah berikan di saat saya butuh, jadi Allah berikan pada saat tepat waktunya ya. tepat pada waktunya. Iya, iya, Dan Allah betul. tahu kapan itu kita butuhkan. Iya. Maka benar itu. Sering kita dengar bahwa Allah memberikan apa yang kita butuhkan, Oh bukan iya. apa yang kita inginkan. Betul. Karena bisa jadi apa yang kita inginkan belum jadi kebutuhan. Betul. Dan kadang-kadang keinginan itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Diberi ingin lagi, diberi ingin Betul. lagi gitu kan. Betul. Padahal Allah Maha tahu mana yang Iya. kita butuhkan saat Betul. itu. Pertanyakan itu Ya, kepada luar Allah. biasa, luar biasa. Jangan, jadi istilahnya Ya. jangan paksa Allah Betul. untuk memenuhi apa mau Mau kita betul. gitu. Ya. Allah Luar itu biasa. maha tinggi gitu. Maha tinggi, maha tahu, Jangan maha besar diatur. gitu. ya. Betul. Jangan diatur, Betul. jangan dipaksa. Iya, iya. Bukan kita mengendalikan Allah, gitu Pak. Baik Pak Ustadz, luar biasa sekali para sahabat, teman-teman sekalian. Pertemuan kita kali ini nih Pak Ustadz, sayang waktunya nih agak mepet gitu ya. Jadi para sahabat, terima kasih atas partisipasi dan atensinya. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Jangan lupa pada para sahabat untuk selalu like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya. Salam keluarga banget. Ya, insya Allah.